Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Di video kali ini saya akan menganalisa saham bank digital. Yang pertama BBYB, kedua BBHI, ketiga BNBA, keempat Amar, kelima BGTG, keenam AGRS, ketujuh BEPIK, kedelapan BKSW, dan terakhir BANK. Langsung saja ke saham pertama, ada BBYB yang hari ini ditutup terkoreksi 5,78%, harga 1.630. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kemana arahnya BBYB? Ini ada neckline di 1600. Jadi peluangnya besok turun satu candle lagi dan potensi ada technical rebound atau ada pullback atau ada pantulan di 1600 ya. Jadi besok lebih ke wait and see dulu. Lihat candle besok. Kalau ada penurunan lebih dalam ya coba nekat beli. Kalau 1600 atau dia ARB sekali lagi berarti dia harus turun sekitaran 1530 1550 itu ya. Ya area itulah kalau dikasih itu kemungkinan ada tarikan. Kalau dilihat dari pola downtrend channelnya ini ya harusnya ada pantulan di 1550 sampai 1600. Jadi kemungkinan besar satu candle lagi untuk BBYB turun, habis itu ada technical rebound. Jadi apakah menarik? Harusnya menarik karena itu harga bagus juga ya. Harga demand dan dulu itu adalah neckline-nya. Jadi seperti itu untuk BBYB besok kemungkinan tetap ada pantulannya. Jadi kalaupun ya sekitar koreksi itu kan lebih ke LQ45 big cap. Tapi bank-bank digital bisa aja ada rebound, tapi rebound terbatas. Jadi seperti itu. Menarik untuk diperhatikan BBYB besok di area supportnya 1600. Seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham kedua. Ada BBHI yang hari ini ditutup terkoreksi 1,16%. Ke harga 6.350. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBHI 2 hari koreksi volume kecil tapi tetap ada peluang dia turun. Ke neckline-nya ini kan belum ada diuji. 6080 sampai 6000 pas itu ya. Jadi kemungkinan besar karena pola pattern flag-nya ini sudah tercapai ya 6650 dan dia turun. Ya wajar aja kalau trennya masih akan up trend untuk BBHI. Tapi ya bisa aja dia turun dulu. Jadi lebih ke wait and see. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya dari bawah, coba pertimbangkan untuk TP BBHI. Jadi seperti itu untuk BBHI. Kalau saya lihat besok masih bisa turun. Tapi kalau Bank Digital rebound ya ada peluang. Tapi rebound terbatas ya. Paling rebound tipis. Paling 2% sampai 3% aja kalaupun rebound. Dan masih sama. Gap right isunya ini potensi besar ditutup oleh BBHI. Cuman time frame-nya ya agak lama, mungkin setahun sampai akhir tahun. Jadi seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham ketiga. Ada BNBA yang hari ini ditutup menguat tipis 1,8% ke harga 2.250. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNBA setelah jebol 2.600 dia ke arah 2.200 400 poin. Pas itu adalah memang area pantulannya yang dulunya itu juga di retest terus setelah dia naik tinggi ya 2.200. Kalau saya lihat tetap ada peluang untuk technical rebound, target reboundnya 2400 menguji kembali EMA 200-nya. Dan terlihat juga EMA 200-nya masih mengarah ke atas, cuman sayangnya sudah dijebol. Tapi ada peluang pola dead cat bond untuk BNBA, jadi pola dead cat bond-nya itu bisa sampai 2400 menguji kembali EMA 200-nya. Kalau memang gak kuat baru dia turun lagi. Jadi mampatin beli di support, mantul jual ya. Bisa aja konsolidasi di sini asal jangan pola dead cat bond-nya jebol 2200. Kalau dijebol 2200, lihat nih neckline-nya selanjutnya ada di 1800. Jadi seperti itu untuk BNBA. Kalaupun nekat beli di harga sekarang harusnya masih bisa. Tinggal cut loss kalau ada jebol 2200. Seperti ini. Cut loss-nya 4% aja. Target profit 2400. 7,47%. Bisa seperti itu. Risk reward-nya 1:1,5 ya. Tapi ini sangat high risk karena memang lagi downtrend dan bid over-nya tipis ya. Jadi sesuaikan dengan strategi masing-masing. Seperti itu untuk BNBA. Langsung saja ke saham keempat. Ada Amar yang hari ini ditutup terkoreksi 1,57% ke harga 376. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal Amar udah
3 kali reject support terus atau EMA 200-nya dan supportnya ada di 370 kalau melihat 3 candle sebelumnya ini. Jadi besok itu tetap sama. Kalau market mendukung saham bank digital rebound, ada peluang dia rebound. Tapi ya Bapak Ibu harus cut loss saja kalau dia jebol 370 ya. Cut loss-nya paling mentok 3%, udah 9 poin kan. Ya paling cut loss-nya di 366 atau 364. Target profit kemana? Minimal 390 dan 400 kalau dia besok rebound. Siapa tahu dia rebound kan menggerak harga karena mungkin LQ45 big cap terkoreksi, dia bisa naik nih lumayan kalau ke 400 ya. 6%. Cut loss-nya cuma 3%. Risk reward-nya 1:2 ya. Kalau dilihat ya ini harus bertahan kan. Hari ini juga koreksinya volume kecil. Ya besok ada peluang untuk rebound Amar. Jadi seperti itu. Untuk Amar langsung saja ke saham kelima. Ada BGTG yang hari ini ditutup menguat 3,16% ke harga 163. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BGTG dia mantul dari supportnya 155 ya. Kalau dilihat hari sebelumnya ya jauh ya, masih di ini, harusnya supportnya itu di 150 ya. Mungkin dia naik turunnya 5 poin kan karena di bawah 200 ya, bisa aja. Ini kan ada pola Morningstar, sebelumnya candle merah terus doji tengah, dan hari ini candle bisa dibilang body yang menutup penuh candle 2 hari sebelumnya. Jadi kemana arahnya ya, ada peluang technical rebound tapi rebound terbatas, dan mungkin akan ada profit taking, dikerek naik sebentar mungkin ke 170 sampai 175, habis itu diturunin lagi ya, bisa aja ada ekor shadow. Tapi apakah bisa beli di harga sekarang? Kalau niat beli di harga sekarang asal siap cut loss di bawah 155, itu aja. Hitung aja risk rewardnya sekitar 8 sampai 9 poin. Jadi harga sekarang ya mungkin cut lossnya sekitar 6% ya. Target profitnya tuh minimal 170 sampai 175, itu hitung aja. Tapi daripada BGTG ya coba lihat Amar. Amar juga menarik ya. Risk rewardnya Amar juga lebih bagus. Tapi ya tergantung masing-masing. Kalau memang sukanya BGTG ya beli BGTG. Jadi seperti itu untuk BGTG. MACD-nya masih melandai, masih dead cross, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk walaupun menipis. Volume 2 hari biasa aja, tapi tetap sepertinya ya ada technical rebound. Tapi ya tadi sama rebound terbatas. Seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham ke-6. Ada GRS yang hari ini ditutup menguat tipis 1,63% ke harga 124. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AGRS ya dia mantul dari supportnya 120 dan hari ini volume meningkat. Dengan kondisi seperti ini bisa spec buy. Tapi ya harus ingat ini saham downtrend. Keseringan kalau yang cari profit besar itu bisa di bawah BP bahkan cut loss. Cari tekniknya ya cuan bungkus. Kalau bisa beli di support hari itu rebound atau keesokannya ya udah bungkus saja. Ya bisa seperti ini risk rewardnya. Cut lossnya sekitar 4%, rewardnya 4% ke 130. Cut lossnya bisa di 119 atau 118. Ya seperti ini. Tapi ya tergantung masing-masing ya. Yang perlu diketahui ini kan saham downtrend, cuman memang mulai ada tanda-tanda perlawanan ya. Asalkan besok itu atau minggu depan Mei itu nggak balik lagi. Kalau dia balik lagi dan jebol 120, itu berarti lanjut turun lebih dalam. Seperti itu untuk AGRS. Langsung saja ke saham ke-7. Ada Bepik yang hari ini ditutup menguat 3,89% ke harga 160. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bepik ini masih menurut saya arahnya potensi bisa ke atas. Cuman ini gambaran saya kemarin ya. Minggu lalu dia itu sepertinya kan koreksi ABC. Tapi ternyata C-nya itu lebih rendah. Jadi ya nggak valid lagi pola. Yang kemungkinan waktu itu saya perkirakan double bottom, tapi dia ternyata sampai neckline-nya ini 150 ya. Dan kemungkinan besar ya dia masih konsolidasi. 160 ini hapus saja. Jadi dia masih konsolidasi. Range-nya itu 150 sampai 190. Jadi dia naik turunnya itu 40 poin. Dan apakah ini menarik? Ya menarik. Harusnya ini kan ada pola Morningstar. Memang candle hari ini nggak
setinggi candle merah hari sebelumnya. Tapi kalau dihitung risk rewardnya terlalu dalam sekarang ya, karena cut lossnya ya di bawah 150. Target profitnya minim itu 170 172, 8%. Risk rewardnya 1:1 kalau beli di harga sekarang, dan bahkan dia bisa sampai 190, 1:2. Kalau Bapak Ibu kemarin pas beli saat dia membentuk candle doji ini ya, ini area pas di 150, dia tutupan di bawah itu ya udah jual dulu. Jadi seperti itu. Ya untuk BEPIK besok sepertinya masih bisa naik, tapi ya naik-naik terbatas mungkin sampai 168 sampai 170 aja. Kecuali memang market memang besok tetap flow-nya kuat ya bisa, tapi karena mendekati libur ya harusnya rebound terbatas saja untuk besok. Jadi seperti itu untuk BEPIK. Langsung saja ke saham 8. Ada BKSW yang hari ini ditutup menguat 3,64% ke harga 142. Kalau dilihat transaksi asing, gak ada jual beli. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BKSW mantul lagi kembali ke 140. Apakah ini diperkuat? Karena 2 hari dia mencoba lewat gagal, tapi hari ini rebound dengan volume besar. Dan bisa nggak ini spek buy? Harusnya bisa, tapi ya harus siap cut loss. Misalnya dia candle merah lagi, udah. Pokoknya berarti kalau dia candle merah dan tutup di bawah 150 gagal. Gak usah tahan-tahan, gak usah berharap lagi dia bisa balik ya. Tapi kalau Bapak Ibu coba berharap gak mau cut loss, ya silahkan juga. Gak ada yang salah di market ini. Yang salah tuh yang memaksakan harus sesuai dengan teknik yang biasa dia gunakan itu ya. Karena bisa dieksplor lah, semua teknik tuh bisa dimodifikasi, bisa diubah. Yang penting itu kuncinya cari profit, bukan teknik mana yang benar, teknik mana yang bagus. Kalau teknik Bapak Ibu yang gunakan itu nggak sesuai dengan teknik yang diajarkan orang-orang di luar sana, tapi bisa menghasilkan profit untuk Bapak Ibu, ya pakai aja ya. Selama bisa profit ya terus dipakai. Kalau udah mulai berkurang profitnya ya perlu diubah. Apa yang salah? Kan dievaluasi, bukan cuman beli maunya jual untung. Gak mau belajar kalau loss turun ya diamin aja sampai profit. Yang gak bisa gitu juga harusnya ya. Tapi ya kembali ke masing-masing. Jadi seperti itu untuk BKSW. Kalaupun rebound besok mungkin sampai 148 150 itu aja ya, rebound terbatas juga. Jadi risk rewardnya 1:1. Tapi disclaimer on ya, silahkan dianalisa kembali karena nggak selalu benar juga apa yang saya katakan. Juga kadang banyak juga yang meleset ya, nggak sesuai analisa. Kembali ke masing-masing. Seperti itu untuk BKSW. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BANK yang hari ini ditutup menguat tipis 0,5% ke harga 2010. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BANK setelah gagal lewat 2400 dia konsol dan jebol. Nggak jebol ya. Kalau saya lihat masih bisa ditoleransi karena supportnya itu di 2000. Nah, jadi seperti ini. Saya gambar yang lebih jelas, lebih besar biar lebih jelas. Nah, ya. Ini hapus saja. Jadi gambar ulang, pakai 2000 aja supportnya ya. Kalau melihat histori sebelumnya juga, ini kan ada 2000. Jadi untuk BANK ya ini sudah area demand harga psikologis 2000 ya. Cut lossnya juga tipis kalau Bapak Ibu beli di 2010. Kalau misalnya besok dia turun ke 1960, 1940, udah cut loss saja 3% ya udah. Ikhlaskan. Kalau memang ditahan oleh market makernya 2000 ya harusnya besok rebound. Itu aja. Kalau ternyata dijebolin 2000 berarti seller masih kuat, berarti masih ada distribusi. Itu aja kuncinya sebenarnya, kan simple. Kalau market makernya mau menjaga ya harusnya besok ditahan tetap di 2000 dan diangkat naik ya. Target naiknya besok mungkin sampai 2040 2080 ya. Karena hari ini doji volumenya juga cukup besar. Jadi besok sepertinya bisa ada teknik rebound untuk BANK. Tapi rebound terbatas ya. Mentoknya maksimal bisa 4% lah reboundnya ya. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat
dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, itu beda ya. Tadi rekomendasi ini scalping, nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik bisa ikut kelas scalping yang akan diadakan di tanggal 15 Mei hari Minggu 2 minggu ke depan ya. Bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader dan juga free grup 2 arah, bisa diskusi dan setiap hari market juga di-update mana saham-saham yang bagus untuk di scalping dan potensinya kemana. Kalau tertarik bisa isi Google Form dan DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.